Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang yang sudah ada titik terang di bulan Maret, di mana tanggal 7 hari Senin kemarin itu Pak Yosef dipanggil kembali ke Polda untuk menjalani tanya jawab pemeriksaan selama 2 jam. Untuk lebih lengkapnya saya bacakan yang bersumber dari Dex Jabar ya. Sebenarnya hari kemarin itu yang dipanggil adalah Pak Yosef dengan Yoris, tapi Yoris tidak bisa datang karena sedang isoman menurut beritanya seperti itu. Sudah saya baca langsung ya. Pada pemeriksaan Senin 7 Maret 2022 siang kemarin, ungkap Rohman, klien Yosef diperiksa selama sekitar 2 jam. Ada 16 sampai 17 pertanyaan yang dilontarkan penyidik terkait kasus perampasan ibu dan anak di Subang. Pertanyaan itu hanya menegaskan saja dari pertanyaan pemeriksaan sebelumnya. Bagian Pak Yosef ya. Pemeriksaan ini merupakan BAP tertulis yang ke-12 kali dan merupakan pemanggilan yang ke-17 kali, ungkap Rohman. 17 kali guys. Kemudian Rohman Hidayat mengungkapkan polisi sudah memiliki CCTV perjalanan atau aktivitas kliennya Yosef di hari kejadian peristiwa itu, perampasan nyawa Tuti dan Amel pada tanggal 18 Agustus 2021. Wow, polisi sudah memiliki rekaman aktivitas Pak Yosef yang di tanggal 18 Agustus tersebut guys. Saya lanjut ya. Dalam rekaman CCTV yang dimiliki penyidik itu, kata Rohman, terungkap secara detail kronologis dari mulai keberangkatan Yosef ke TKP dari rumah Mimin istri mudanya. Selanjutnya, kemudian terekam saat di TKP Yosef menghubungi telepon Amel, menghubungi Yoris, kemudian ke Polsek Jalan Jaga, dan dari Polsek balik lagi ke TKP bersama polisi. Yang mungkin dalam pemeriksaan itu Pak Yosef ditunjukkan CCTV yang ada Pak Yosef dalam aktivitasnya ya guys. Tapi pastinya saya juga kurang tahu. Cuman menurut pemberitaan ini, dari keterangan Pak Rohman, polisi sudah memiliki CCTV aktivitas Pak Yosef di tanggal 18 itu. Saya lanjut ya. Dari mulai rumah Ibu Mimin, telepon Pak Dadang ke TKP, kemudian telepon korban Amel tidak diangkat. Terus sambil berjalan, Yosef telepon Yoris. Berhenti di pinggir jalan langsung ke Polsek. Dari Polsek balik lagi ke TKP bersama polisi, tutur Rohman Hidayat. Rohman Hidayat mengatakan saat di BAP pada pemeriksaan Senin 7 Maret 2022 kemarin, klien Yosef juga kembali ditanya tentang kebiasaan sehari-hari Amel dan Tuti semasa hidupnya. Pak Yosef ditanya kehidupan sehari-hari yang biasa dilakukan almarhumah Ibu Tuti dan Amel, seperti kebiasaan sebelum tidur, makannya di mana, bagaimana, itu yang ditanyakan, ungkap Rohman Hidayat. Sebelumnya, pada pertengahan Januari 2022, kata Rohman, diakui memang ada pertemuan antara klien Yosef dengan penyidik. Namun jelas Rohman waktu itu tidak ada BAP, hanya nanya-nanya dan ngobrol saja. Soal nasi goreng di aluminium foil sebagaimana ditunjukkan di fotonya oleh penyidik, Rohman Hidayat menegaskan bahwa Yosef kliennya pada BAP sebelumnya telah menjelaskan pada saat berangkat dari rumah
di meja makan itu tidak ada nasi goreng. Meski kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang telah melibatkan kliennya Yosef dan Yoris sudah memasuki bulan ke-7, kata Rohman Hidayat, hingga hari ini polisi tidak pernah berhenti memeriksa saksi-saksi. Dan hingga hari ini Selasa 8 Maret 2022, jika pada awalnya saksi yang diperiksa hanya berjumlah 25 orang, kemudian bertambah menjadi 69 orang, dan kini sudah mencapai 106 orang saksi. Nah, kebetulan apa yang diperoleh keterangan dari saksi lain dipertanyakan ke Pak Yosef untuk dikonfirmasi. Tetapi konfirmasi itu hanya berkenaan dengan Pak Yosef saat pagi hari di tanggal 18 Agustus. Hari ditemukan Ibu Tuti dan Amel. Tidak ada yang lainnya, ceritanya hanya cerita yang lama saja, ujar Rohman Hidayat. Jadi seperti itu ya guys, garis besarnya dari pemberitaan Dex Jabar ini, di mana tanggal 7 kemarin yang dipanggil itu Pak Yosef dengan Yoris. Tapi Yoris sedang isoman karena menderita COVID, makanya tidak bisa hadir. Namun menurut pengacaranya, jika dibutuhkan keterangannya, Yoris akan siap untuk hadir jika sudah sembuh. Yang saya baca-baca seperti itu. Kemudian saya lanjutkan membaca. Kalian sabar menyimak. Saya yakin polisi akan segera mengungkap pelakunya. Keterangan-keterangan dari Yosef dan Yoris ini tentunya menguatkan apa yang menjadi temuan polisi dari penyidikan sebelumnya. Saya meyakini itu, pungkas Rohman Hidayat kepada tim dexjabar.com. Ini ada bertolak belakang dengan keterangan seseorang saksi. Kalau dilihat dari ini CCTV-nya ini, saat Pak Yosef dijelaskan di situ tadi, tidak ada perkataan kalau CCTV-nya habis dari rumah seseorang kemudian balik ke TKP dan Pak Yosef masuk yang diikuti orang tersebut dan lain sebagainya. Di sini tidak dijelaskan seperti itu, tidak ada CCTV yang mengarah ke situ. Tapi di sini mengarahnya langsung ke jalan-jalan, ke polsek dan lain sebagainya. Tidak dijelaskan kalau CCTV-nya itu menangkap pergerakan dari rumah seseorang kemudian balik ke TKP, dan itu yang menyebabkan seseorang itu ada bukti-bukti sidik jari di TKP. Alasannya seseorang itu alibinya seperti itu ya guys. Di sini nggak dijelaskan seperti itu. Makanya kapan hari itu saya waktu menganalisa berdasarkan temuan-temuan saya di media sosial, ada plus minusnya karena berdasarkan temuan-temuan di kala tanggal itu. Dan di situ saya menjelaskan dari keterangan saksi ini, pada keterangan awal dan keterangan waktu rame-rame itu ada tidak sinkron. Tapi saat itu saya digampar. Padahal saya sekedar mengungkapkan temuan-temuan berdasarkan pemberitaan yang di media sosial. Dan di sini tadi pemberitaan menurut kuasa hukumnya Pak Rohman, pemberitaan itu CCTV itu tidak menunjukkan kalau Pak Yosef setelah ke rumah seseorang tersebut balik lagi ke TKP. Tidak ada keterangan yang seperti itu. Ini merupakan ada setitik terang ya, ada titik terang di sini. Siapapun pelakunya semoga cepat tertangkap. Tidak ada kambing hitam di sini karena pihak kepolisian sudah sangat hati-hati dalam menyelidiki dan juga tentunya memiliki temuan-temuan untuk bisa menguatkan kenapa seseorang itu menjadi tersangka.
Nah, semoga saja ya guys, biasanya kalau sudah penegasan itu akan ada pengumuman siapa yang menjadi tersangkanya. Biasanya seperti itu. Tapi ya kita lihat saja ke depannya apakah dalam bulan Maret ini ada pengumuman tersangka atau tidak. Berdoa saja, kita optimis ya. Kalau menurut prediksi saya yang kemarin, bulan Maret ini ada misteri yang terungkap. Apakah misteri ini diungkapkan secara gamblang, yang artinya secara pengungkapan siapa tersangkanya, ataukah pengungkapan ini sebatas seperti itu tadi ya, ditemukan CCTV yang kemudian di media sehingga kita tahu ternyata Pak Yosep ditemukan CCTV dari perjalanan Pak Yosep ke TKP, dari ke TKP ke Polsek ya, ditemukan CCTV yang seperti itu. Nah, apakah akan ada temuan-temuan lainnya di sini? Entahlah, kita tunggu saja di sini, dan saya sangat optimis peristiwa ini akan terungkap. Kalau sudah ada pemberitaan yang seperti ini ya guys, rasanya kita jadi semangat, nggak loyo lagi, nggak negatif thinking lagi, jangan-jangan di PTS kan nggak ada kata-kata seperti itu lagi, dikarenakan ternyata kepolisian Polda Jabar sudah gigih, sudah maraton untuk memeriksa perkara ini. Dan berdoa saja semoga secepatnya Amel dan Ibu Tuti segera mendapatkan keadilan dengan terungkapnya siapa si pelaku sebenarnya di balik peristiwa ini. Sampai di sini dulu teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan berita yang lainnya. Semoga cepat terungkap di bulan ini ya. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya atau berita yang lainnya. Terima kasih sudah setia.